Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pada Merdeka Mengajar, yakni modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMA paket C. Pada video kali ini kita membahas tentang modul 6, yakni tentang dokumentasi proyek. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di modul 6 ini terdapat beberapa cara dalam rangka untuk pendokumentasian proyek, yakni ada jurnal pendidik. Jurnal ini dibuat oleh pendidik untuk merekam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Bisa mendorong guru untuk melakukan kegiatan refleksi untuk pelaksanaan proyek. Adapun komponennya ada nama proyek, deskripsi proyek, pertanyaan pemantik, dimensi dan elemen, serta catatan istimewa. Kemudian pendokumentasian selanjutnya melalui portofolio murid. Portofolio adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya murid pada bidang tertentu. Di sini portofolio dilakukan oleh murid, mereka yang memilih karya apa yang akan dibuat portofolio. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan, semangat, dan apresiasi. Kemudian ada satu lagi yakni rapor proyek. Di sini merupakan laporan hasil belajar proyek murid untuk memberikan informasi capaian perkembangan murid sehingga dapat mengevaluasi pembelajaran. Orang tua bisa mengetahui progres murid sehingga dapat mendorong kemajuan belajarnya. Rapot ini dijadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Adapun komponen rapot, di sini bagian pertama ada biodata murid, tema, judul topik, deskripsi, tujuan proyek dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, performa murid dilihat dari perkembangan karakter dan kompetensi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terdapat 2 performa murid, yakni menggunakan tabel checklist dan catatan proses. Ini merupakan 3 cara dalam rangka dokumentasi sebuah proyek. Adapun soal pemahaman, di sini berikut adalah manfaat mempunyai jurnal pendidik, kecuali sebagai guru kita dapat melakukan refleksi, sebagai guru kita dapat merekam proses pembelajaran berkelanjutan, melihat perkembangan guru, melihat perkembangan murid. Di sini adalah yang kecuali. Jadi di sini kunci jawabannya adalah melihat perkembangan guru. Kemudian soal pemahaman selanjutnya, kapankah saat yang tepat untuk murid dapat memulai pembuatan portofolio? Saat awal proyek, saat pertengahan proyek, saat akhir proyek, atau semua benar? Jawabannya adalah yaitu di setiap baik awal proyek, pertengahan proyek, hingga akhir proyek, sehingga semuanya benar. Lanjutnya lagi adalah soal pemahaman. Di sini saat membuat catatan proses, berikut ada hal yang perlu kita hindari, yaitu melaporkan perkembangan belajar murid, menonjolkan kekurangan dan memberi label pada murid, memberikan rekomendasi aktivitas yang dapat dilakukan untuk membantu murid, dan semua benar. Jawabannya adalah di sini ada catatan proses. Ini berisi penjelasan perkembangan murid secara deskriptif yang menggunakan dimensi dan sub-elemen sebagai kompetensi dan capaian fokus perkembangan. Menggunakan kalimat positif, hindari pemberian label, kemudian fokus pada perkembangan murid sesuai dengan dimensi elemen dan sub-elemen. Jadi, jawabannya adalah menonjolkan kekurangan dan memberi label pada murid. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, tidak boleh memberikan label pada murid. Selanjutnya adalah soal post-test. Di sini berikut adalah contoh penulisan catatan proses dalam rapot proyek murid. Contoh penulisan yang tepat adalah, ingat, kita tidak boleh melabeli, kita tidak boleh mengungkit-ungkit kekurangan. A. Randy terlihat malas. Ini jelas, pelabelan. Ini tidak boleh. Kemudian B. Randy dapat terus berkontribusi untuk menyumbangkan ide-idenya dengan dukungan guru dan teman-temannya. Jawabannya adalah B ini, karena memiliki kalimat positif. Yang C, Randy belum mampu untuk menyuarakan suaranya. Ini kekurangannya. Kemudian sepertinya Randy perlu bantuan untuk membuat portofolio. Ini tidak. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, sebagai guru kita dapat membuat catatan untuk merekam proses pembelajaran proyek murid secara berkelanjutan. Catatan ini dinamakan, jelas jawabannya adalah jurnal pendidik.
Selanjutnya nomor 3, nomor terakhir, bagaimana pemilihan hasil karya untuk dimasukkan dalam portofolio murid? A. Guru yang memilihkan, jelas tidak. B. Murid yang memilih sendiri hasil karyanya yang dimasukkan ke dalam portofolio. Kemudian C. Teman-teman yang memilih semua hasil karya untuk dimasukkan ke dalam portofolio. D. Semua benar. Jawabannya adalah portofolio dibuat oleh murid sendiri. Demikian materi mengenai materi modul 6 ini mengenai dokumentasi proyek. Terdapat 3 cara untuk pendokumentasian proyek. Yang pertama adalah jurnal pendidik, yang kedua adalah portofolio, yang ketiga adalah rapor. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.